Hai, ketemu lagi bareng Andres di sini di rekomendasi tanggal berapa ya sekarang? Uh, saya lupa lagi. Tanggal berapa ya? Tanggal 27 Agustus 2021 dan rekomendasi tanggal 30 sampai tanggal 3 ya. 30 sampai tanggal 3 September. Oke. Kalau yang udah mengerti tentang cara membaca rekomendasi, silahkan langsung baca di sini aja di bawah seperti biasa. Dan untuk yang kali ini saya akan memberitahu pada teman-teman yang baru masuk di channel ini, dan kayaknya bingung membaca rekomendasi saya. Nah, saya akan memberikan lebih dalam cara membacanya biar nggak salah paham. Di video ini atau video yang sebelumnya, biasanya kan saya memberikan pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu jika Anda memilih satu saham dan sudah mencapai targetnya, saya harap langsung sell aja. Kenapa? Karena ya kita kan nggak tahu prediksinya setelah hari itu gimana gitu. Saya juga nggak tahu apakah sudah mencapai puncaknya atau belum. Karena saya nggak melihat lagi secara utuh keseluruhannya. Oke, di sini buat newbie atau yang baru mengenal saham, saya ingin memberitahukan, tolong kasih tahu kepada teman-teman Anda yang bermain saham dan masih bingung gitu cara belinya, atau masih bingung memahami teknikal. Jadi kalau misalnya datang ke channel YouTube saya ini, mereka tinggal baca di bawah ini. Dan saya harap teman-teman atau bro dan sis yang sudah masuk ke dunia saham itu terus cuan, karena buat keluarga ya, apalagi di zaman pandemik ini mencari sesuap nasi itu susah ya. Apalagi sedang PPKM kayak gini ya. Ini kursus saya aja sedang tutup, udah 2 tahun tutup. Begini, jadi silahkan kasih tahu, disebarkan kepada teman-teman Anda ya. Gratis, tenang aja, gratis. Jadi seminggu sekali gitu ya. Jadi pemahaman tentang istilah yang saya gunakan. Oke, kita mulai aja. Contohnya saya bilang di situ akumulasi. Pada saat akumulasi itu artinya kalian membeli jangan banyak-banyak dulu. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, jangan banyak-banyak dulu. Misalnya dana Anda terbatas cuma 5 juta. Belilah 1 juta dulu di saham itu. Ketika turun 1 juta lagi, turun 1 juta lagi. Atau Anda yakin ketika mendapatkan reversal, biasanya kalau penurunan yang akumulasi itu nanti tiba-tiba ada reversal. Nah, di reversal itu Anda bisa hajar banyak. Misalnya 2 juta, sudah ada 2 juta, lalu Anda hajar 3 juta, itu nggak masalah, biar average-nya turun. Nah, itu cara akumulasi. Kalau ada kata akumulasi ya di bawah sini. Oke, lanjut kedua. Ketika ada kata buy, itu artinya Anda membeli agak banyak. Oh ya, sorry. Untuk akumulasi itu, misalnya Anda beli sejuta dan tiba-tiba naik, ada reversal, udah biarkan aja sejuta itu. Jadi Anda nggak perlu averaging up lagi ya. Biarkan aja seuntungnya, berarti rezeki Anda di situ. Sedangkan untuk yang buy, balikannya, belinya agak banyak. Misalnya Anda punya 5 juta, lalu Anda beli 2 juta atau 3 juta langsung, atau setengahnya 2,5 juta gitu. Nah, itu ketika sudah naik langsung jual aja. Karena posisi buy itu biasanya pada posisi berapa ya? 70, 30 atau 50 pada posisi seperti probabilitasnya ya. Probabilitas itu, ingat, yang depan itu kenaikannya, yang belakang itu penurunannya. Misalnya 70-30, 70%-nya naik, 30%-nya turun. Masih ada kemungkinan turun, pasti ada turun. Ya, kita nggak tahu, selalu ada error gitu ya. Karena kita nggak tahu pikirannya bandar itu seperti apa. Nah, itu jadi kalau untuk buy itu ketika sudah beli, Anda sudah, wah ini targetnya sudah tercapai, udah jual aja langsung.
nggak usah banyak nunggu-nunggu, besok nunggu, besok gitu. Tapi kalau misalnya Anda masih mau nunggu, ya terserah. Kalau turun lagi jangan salahkan analisa orang atau apa, wah ini nggak sampai target nih gitu ya kan. Ya itu salah Anda. Yang penting kalau saya kasih sudah cuan ya cuan gitu aja. Itu kalau untuk buy. Nah, selanjutnya ada kata misalnya overbought. Ingat, overbought itu sudah pada tingkat resisten atas. Tapi kalau misalnya saya tulis overbought, jika tembus sekian-sekian, misalnya jika tembus 700 bisa mencapai sekian, itu biasanya BO itu breakout itu memang bisa sampai ke target yang selanjutnya. Tapi itu harus hati-hati karena presentasinya sangat kecil. Walaupun memang itu bisa tembus, tapi presentasinya kecil. Tapi memang ada kemungkinan untuk naik. Misalnya 20-80, 10-90 probabilitasnya. Tapi itu ada kemungkinan atas karena kemungkinan naik karena BO-nya itu tadi, ya. Secara historical kita akan melihat berapa sih kenaikan yang dulu itu sampai kemana. Makanya bisa dilihat targetnya sampai mana gitu. Itu kalau BO. Selanjutnya buy jika BD itu breakdown, cut loss. Saya biasanya memberikan BD itu kalau menembus fraksi. Masih ingat fraksi? Masih ingat nggak? Fraksi 200, fraksi 500, 2000, ya 5000, seperti itu. Biasanya kalau tembus fraksi itu kita akan turunnya agak lumayan. Mendingan kita cut loss aja sekalian, nggak apa-apa. Ya, cut loss itu yang di fraksi biasanya. Saya dekat-dekat dengan fraksi, yaitu rentan. Misalnya gini, 510 posisinya. Saya bilang mau naik ke 550, tapi CL jika BD 500. Nah itu. Jadi kalau misalnya ke 490 sekian, 98 misalnya, itu CL aja. Mendingan beli nanti pas posisi dia di bawah 500-nya itu, atau di bawah 2000-nya itu, mendekati ke 2000. Itu namanya fraksi. Kita bermain di antara fraksi. Nah, jadi itu istilahnya beberapa akumulasi, terus oversold. Kalau oversold, saya akumulasi karena oversold. Nah, itu seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa akumulasi itu belinya perlahan. Ya, walaupun oversold itu bisa BD. Kalau BD itu breakdown, ingat ya, breakdown ke bawah lagi. Jadi kita belum ada namanya tanda-tanda reversal. Kalau ada belum tanda-tanda reversal itu memang agak bahaya. Ya, takutnya kita breakdown itu yang katanya supportnya di posisi 400, ternyata tembus lagi ke 300, ke sekian gitu lah. Karena itu belum ada reversal. Tapi sudah pada posisi support 1 misalnya, support 2, support 3. Jadi kita harus menunggu itu. Terus ada yang bertanya lagi, Pak, Bapak kok bisa menentukan TP1, TP2, TP3-nya seperti itu? Itu gimana caranya ya Pak ya? Caranya melihat dari historis sebelumnya. Biasanya saya melihat dari 6 bulan sebelumnya, historisnya. Dia pernah sampai angka berapa sebelum angka berapa gitu. Misalnya sebelum sekarang angka posisi 400, atau 6 bulan sebelumnya itu posisinya 400 sekian. Oh iya, ini posisinya di sebelah sini gitu, 480 misalnya, itu TP-nya di 6 bulan berikutnya gitu. Itu tergantung ininya. Jadi permainan TP itu terlihat pada time frame. Ingat time frame. Time frame itu gimana Pak? Nah, ini ada lagi yang nggak ngerti. Misalnya time frame itu ya kan ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu kalian bisa ubah di chart. Ya, di chart. Yang sudah mengerti chart ya bisa mengubahnya seperti itu. Oke, jadi itu istilah-istilah yang sering saya gunakan di dalam rekomendasi saya. Jadi jangan salah membaca ya, jangan salah membaca. Jika dalam seminggu itu sudah naik atau sebelumnya sudah naik, hajar aja udah selesai. Jangan ditunggu lama-lama. Karena begini, saya kasih tahu ya,
bulan Januari sampai bulan September itu teknikal banget. Teknikal banget artinya apa? Jadi kalian itu benar-benar melihat pada chart. Memang tidak 100% benar, tapi at least seperti yang saya bilang, bahwa kita mengurangi error kita membeli, oke? Nah, terus September, Oktober, November, Desember kita siapin uang tuh yang banyak. Buat apa? Buat nabung nanti kalau ada windrest. Windrest itu bulan Desember kan, bulan Desember penutupan. Jadi pas penutupan akhir itu kita boleh deh nabung sebulan atau 2 bulan. Kita lihat saham-saham yang sudah oversold, yang udah turun, kira-kira kenaikannya nanti berapa persen. Nanti kita bisa mengukur kenaikannya sampai ke mana. Yang penting pada akhir bulan Desember itu, atau ketika bulan Desember kenaikannya sudah tinggi, ya udah jual aja, gitu aja. Nah, nabung saham menurut saya itu cuma di bulan November Desember itu ya, kebanyakan. Oh iya, untuk teman-teman yang punya anak dan belajar secara online, kalian bisa juga ikuti YouTube yang ada di link deskripsi. Nanti saya kasih link deskripsi, itu buat anak-anak ya. Jadi ada belajar matematika, bahasa Inggris, IPA dan lain-lain, itu bimbel. Silahkan diikuti YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe juga, biar tim guru dari sini itu semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat anak-anak kalian. Semoga konten ini bisa membuat Anda lebih pintar lagi dalam memilih saham. Ya, saham. Jadi nanti kalau misalnya ada rekomendasi dari saya di sini, kalian mampu memahami apa yang saya ucapkan gitu. Dan saya sangat berharap kalian itu sering cuan di dunia saham ini. Jadi literasi tentang saham ini kalian ngerti lah. Jangan sampai masuk ke dunia saham tapi tidak mengerti apa sih saham itu, terus bagaimana cara belinya, terus asal beli itu jangan sampai seperti itu ya. Kasihan uangnya. Jadi seperti itu. Oke, untuk teman-teman silahkan di-share video ini biar teman-teman yang lain yang bergelut di dunia saham, yang berjuang demi keluarganya bisa cuan, kita cuan bareng-bareng gitu ya. Dan diperhatikan yang di sini di bawahnya ini ya, jangan salah. Oke, don't forget to subscribe, share, and comment. If you don't understand, just send me message. Bye bye.